وعلى آل تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Hadratul Syekh Pangarsa Abah yang kita hormati, kita taati, Al-Mukarramin para wakil talqin bil khusus Al-Mukarram, pembimbing saya Kang Raka Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslud, Kiai Haji Soleh, Kiai Haji Toras, Kiai Haji Pak Fauzun, Pak Izin, dan seluruh ikhwan akhwat. Saya hadir di masjid yang mulia ini tidak untuk ceramah, hadir karena ingin tabarruk kepada Kitab Agung Miftahus Sudur. Makanya saya nggak pakai kostum mubalik, masih pakai baju begini nih. Dulu sih waktu pertama kesini nggak pernah pakai baju-baju begini, pakai tasawuf Sukabumi aja, yang rombeng-rombeng. Karena katanya kalau tasawuf harus zuhud itu mesti serba miskin. Saya mau pulang dikejar oleh beliau, Al-Mukarram Anggaos. Jangan, ada titipan dari Pangarsa Abah. Ya, ada apa? Kata Pangarsa Abah, bajunya nggak usah tasawuf. Maka pulang ke Sukabumi saya langsung masuk toko sandang, langsung memotong bahan 1 setel jas dan 2 setel safari. Dan ternyata di situ Karomah Pangarsa Abah sudah menyiapkan seorang pemborong yang akan membayarkan. Bahkan dia katakan, tambah lagi Kiai. Masya Allah. Baik hadirin, bersyukurlah bahwa kita pada bulan yang lalu telah sama-sama melaksanakan khidmah manakiban di Masjid Kebanggaan Indonesia, yaitu di Istiqlal. Istiqlal itu kalau diterjemahkan merdeka. Di Sukabumi ada lapang merdeka. Jadi kalau mau dibalik, Masjid Merdeka, lapang Istiqlal bisa. Secara bahasa bisa. Manakiban di Masjid Merdeka. Lalu mau poli di lapang Istiqlal, boleh. Jangan tersinggung, ini bahasa aja. Baik, di manakah kita melaksanakan majelis manakib? Dimanapun, di atas gunung boleh, di dalam goa boleh, kalau bisa di dalam lautan boleh, ya pakai kapal selam boleh, pakai karomat boleh, apalagi kalau di masjid. Tahadus bernikmat berkah karomah dari Allah melalui Pangarsa Abah. Kalau tidak salah saya umroh sekitar 10 kali lebih mungkin. Insya Allah di Masjidil Haram selalu manakiban. Walaupun tidak semua yang hadir ikut manakib, ya rombongan kita saja menakiban. Katanya Pak Jejen di sana tarekat dilarang, tarekat di sana disebut syirik, diharamkan. Mereka sendiri nggak tahu tarekat, mengharamkan tarekat, tapi tarekatnya nggak tahu. Umpama kalau saya ditanya oleh askar lah di Mekah atau oleh siapa, "Madza ta'mal?" Apa yang Anda lakukan? Nadhkurullah, natamassak bi ayatul Quran. Bi amril Quran fadhkuruni adzkurkum. Naam. Apa yang Anda amalkan? Zikir, perintah Quran. Kita enggak boleh keluar dari Quran dan sunnah. Iya, benar juga. Qala Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Faqsusil qasas. Kisahkanlah kisah-kisah. Manakiban itu kan kisah-kisah. Benar lagi. Di mana salahnya ini? Enggak ada. Ya sebagai khodim Pangarsa Abah dari sisi keilmuan, tidak perlu selamanya saya jadi ketua bidang ilmu dan dakwah. Masa organisasi mesti terus menerus? Enggak boleh. Sekarang ketua bidang ilmu dakwah kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Yusuf Hamzah. Ilmunya masih tetap saya, dakwahnya beliau. Tuh ya. Walaupun saya penanggung jawab keilmuannya dengan Al-Mukarramin, ya dakwahnya juga enggak berhenti. Ya, membina para dai juga ini adalah sarananya. Pengajian malam 11 ini bukan pengajian Pak Jeje, bukan pengajian Pangarsa Ajengan Gaos, tapi beliau tahun 94 dulu ketika
saya mendapatkan perintah petunjuk dari beliau untuk melaksanakan pembinaan mubalik. Alhamdulillah. Karena bukan pengajian kami, ya bapak-bapak kesini bukan tertarik oleh kami, tapi karena merasakan limpahan barokah karomah dari Allah melalui beliau. Itu ya. Kenapa? Karena di majelis manakiban untuk khidmah ilmiahnya waktunya sangat terbatas. Maka dilengkapilah dengan perluasan wawasan pada malam. Alhamdulillah. Silakan kalau ibu-ibu, bapak-bapak berangkat ke Beijing, ke Cina, datang ke masjid bersejarah di sana, sholat tahiyatul masjid, zikir, khatam, manakib, silakan. Dengan sangat hormat. Kalau gitu Pak Jajan ceroboh, jangan cepat-cepat ngomong ceroboh. Enggak ceroboh. Ada izin lisan, ada izin ruhani. Anda ke Australia, silakan, wong orang sana nggak tahu ini apaan. Kalaupun perlu minta izin mau ikut ibadah gitu, sah. Jadi jangan disangar-sangarkan ya, menakiban ini ibadah. Saya katakan waktu di Istiqlal, kalau masih ada umat Islam di dunia yang belum mau melaksanakan manakib, masih sumbang-sumbang terhadap manakiban, itu karena tidak paham kolbu. Penyebab utamanya karena nggak paham betul gitu, nggak memahami kalbu. Pak Haji Palembang, kalau orang paham tentang kalbu dimanapun, pasti dia akan melaksanakan manakibat. Kenapa orang beli obat ke toko obat atau ke apotek? Karena dia paham penyakit. Kenapa orang nggak mau beli obat? Karena nggak paham penyakit. Kamu sakit enggak? Cuma suka nyut-nyutan aja di kepala. Beli obat, enggak mau beli obat. Saya enggak sakit kok. Cuma nyut-nyutan aja. Orang ini enggak paham penyakit. Kan mudah ya? Mudah sekali, enggak ada. Maafi muskilah, no problem. Bagi saya memahami dunia ini, memahami ilmu Islam di dunia, di negara manapun, mudah saja memahaminya. Kalau di satu negara, satu daerah, masih ada orang yang mempergunjingkan soal manakiban, pasti penyebabnya adalah karena tidak paham betul tentang kalbu. Berani saya bicara pasti itu. Wong dunia ini kebanyakan memahaminya bahwa kalbu itu daging hati. Dalam bahasa Inggris kalbu diterjemahkannya heart apa liver. Tuh si berijib aja the bijis. Oh my heart, won't believe that you alone. Mulai di masjid saya dibereskan. Nanti fitnah lagi, jangan jajan nyanyi di masjid. Kalau baca sholawat pakai lagu nggak apa-apa, tapi kalau ngomong hati pakai lagu salah lagi. Heart, bukan daging hati. Kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia. Tidak ada fisiknya kalbu itu. Kalaupun Rasulullah bersabda ala inna fi jasadibni adam lamudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Sahih hadisnya sahih. Ada dalam Arba'in An-Nawawiyah, ada dalam Bukhari dan lain-lain. Terjemahnya, wahai manusia, ketahuilah bahwa dalam diri kamu sekalian ada segumpal daging. Kalau dia baik maka semua jasad ikut baik. Kalau semua buruk maka semua jasad ikut buruk. Artinya kalau dia tidak baik maka amalan sekujur badan jadi ikut nggak baik. Dialah kalbu, memberi kesan si daging kental itulah kalbu. Awal-awal Rasul mensabdakan mudghah, lalu diakhiri dengan kalbu. Saya ulang, dalam dirimu, dalam diri manusia ada segumpal daging. Dia baik sekujur badan baik, dia buruk sekujur badan buruk. Itulah kalbu. Dengan cepat dipahami bahwa kalbu itu daging kental itu. Inilah pemahaman dunia 99,9%. Ulama yang profesor, yang doktor, yang santrinya ribuan, yang hafal Quran 30 juzu, hafal paham hadis Bukhari 7.000 hadis.
yang kitabnya berlemari-lemari, yang sudah selesai kuliah sampai S3 di dunia ini, yang memberikan penjelasan kepada umat, memberikan sajian dalam seminar-seminar nasional, internasional atau daerah, hampir rata-rata memahami bahwa kalbu itu apa? Daging hati itu. Kalbu teh hati teh. Sok sing tarik heula ngomong. Kalbu teh hati teh. Sanggup sampai sahur nih? Kodok istilah pengersaan. Kodok. Kalbu teh hati teh. Gitu aja dulu nggak apa-apa. Pegang aja dulu, pegang. Sangu teh nasi teh. Sangu teh nasi teh. Nasi dalam bahasa Indonesia, sangu dalam bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa, sangoni itu diongkosi. Lain-lain. Ada sangunya, ada ongkosnya. Kalau di Sunda, sangu itu kejo. Sego, bahasa Jawa ini sego nggih. Sega. Nah, ini sangu Sunda lah. Sangu teh nasi teh. Ini ngobrol bahasa dulu. Ini ada baiknya dirayapi, didekati pemikirannya dari situ dulu. Bisa nggak ngomong begini? Bapak-bapak silahkan makan nasi, tapi sangunya nggak boleh. Salah nggak ngomong begitu? Salah nggak? Kok nggak berani nyebut salah sih? Kalau nggak berani nyebut salah, Anda tidak akan tahu benarnya. Salah nggak? Boleh makan nasi, tapi tidak boleh. Sedangkan sangu itu liur. Itu namanya taroduf. Kalimat beda, makna sama. Sekarang kita masuk kepada kalbu dengan hati. Kebanyakan ulama mubalik, dosen, guru, ustadz di dunia memahami kalbu dengan hati itu seperti sangu dengan nasi. Terjemahnya adalah seperti begitu. Kalbu itu hati itu silakan. Anda tidak akan disalahkan. Kalau Anda menulis dalam paper Anda, dalam skripsi untuk S1, dalam tesis untuk S2, dalam disertasi untuk S3, Anda mengatakan kalbu itu adalah hati. Insya Allah Anda tidak akan disalahkan oleh profesor penguji. Karena profesornya sendiri nggak tahu. Bagaimana menyalahkan? Oh, nggak tahu. Kalau kita menerjemahkan fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Gak ada yang menyalahkan, wong Quran terjemahnya begitu. Karena yang menerjemahkan juga gak tahu. Ini ngomong berani nak. Ini sudah melawan arus internasional. Kalau bukan. Ya udah ketawa aja. Kalau bukan Khodim Mursyid Suryalaya, gak akan berani ngomong begitu. Saya minta dikritik aja. Silakan. Sampai hari ini masih belum ada yang mengkritik bener. Ya, saya bawa gambar di laptop saya tentang kalbu. Insya Allah nanti Ustadz Arifnya sedang ke bawah dulu. Ada tugas dari saya. Kok diam? Penting nih penting? Oh penting Pak. Ya kalau mau buka-buka omongan saya gini, buka internet. Buka internet. Apakah dari Al-Aqabah atau dari Jazen aja silahkan bisa. Ya, atau dari Suryalaya dan lain-lain. Jadi sudah sangat booming, sudah sangat membumi, merata, memasyarakat pemahaman bahwa kalbu itu terjemah bahasa Indonesianya hati. Melayunya juga sama. Kalau Anda ke Melayu, ke Malaysia atau ke wilayah Sumatera, Riau, Kalimantan, kalbu itu, hati itu, ini salah satu penyebab orang jadi nggak senang manakib. Yang seneng aja belum paham. Yang seneng manakib aja belum paham. Apalagi yang gak seneng. Betul? Nah, jujur aja. Kok Pak Jajan bisa paham? Tenang aja. Karena punya guru mursyid. Apa pernah baca buku? Enggak. Ya. Kalbu diterjemahkan menjadi hati. Maka seperti nasi, sangu, kejo. Sangu teh. Nasi teh. Kalbu teh. Hati teh, silakan pegang dulu, jangan lepas dulu. Alhamdulillah, sudah dapat ilmu. Idul Fitri
alhamdulillah masyarakat kita saking gembiranya bisa melaksanakan tugas Ramadan, saumnya, tarawihnya, tadarusnya, qiyamul lail dan lain sebagainya. Maka ketika datang Idul Fitri, ya ada syukuran. Ini bahasa husnudzon ini. Karena kita sudah menjadi muridnya pengersa Abah, belajar arif dalam berbahasa. Bahasa suudzonnya saya punya juga. Salah satu kekeliruan kita ketika Idul Fitri bukannya menangis, malah kita poya-poya. Itu bahasa. Begitu bisa ngomong, begitu bisa. Ya, tapi saya sekarang sedang pakai bahasa husnudzon. Saking apa? Tuh, mana mah husnudzon? Henteu sudah henteu. Saking gembiranya dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan yang wajib maupun yang sunat, maka ketika datang Idul Fitri, apa itu? Syukuran dengan membuat masakan yang banyak. Sayur-sayur banyak. Antara lain sambal goreng ati. Sambal goreng ati itu menjadi sayur khusus Idul Fitri. Bahkan biasanya membuatnya itu enggak pakai estimasi, enggak pakai perhitungan pas. Selalu lebih. Dan mengingat wala tubadzir tabdzira, kalau memubadzirkan itu saudara setan, maka sayurnya enggak dibuang. Diangetin lagi. Sampai hitam semua. Kentang hitam, pete hitam, daging hitam, semua itulah yang disebutkan di Sukabumi bebeyek. Sebagian menyebutnya belek ketek, sebagian menyebutnya golendrang. Dongdo, ada lagi bahasa Ciamis dongdo, tambah ilmu saya. Bebeyek itu sudah jadi seni itu. Oh, nikmatnya 2-3 hari setelah Idul Fitri kita pakai uli digoreng. Ini juga beda dengan orang Parung. Kalau orang Parung Bogor, kalau uli itu temennya dengan tape ketan. Kalau orang Sukabumi, uli dengan itu sayur yang sudah tidak berstatus. Ya ini apa nyebutnya? Makanya jangan heran rumah sakit di Sukabumi kalau selesai Idul Fitri pasiennya penuh dengan muntaber. Ya. Karena memang uli ketan panasnya tinggi plus sayur yang tidak berstatus tadi panas, sama-sama panas bermain dalam perut, maka hasilnya adalah muntaber. Waduh Pak Jejen kan ini di-shot kok omong begitu. Oh enggak apa-apa, ini fakta. Sebaiknya dipelajari oleh Anda, bisa jadi tesis tuh. Enak Pak, ilmu ini semuanya, kejadian ini bisa dijadikan ilmu. Tinggal kemampuan mengemas saja. Menurut penelitian. Sambal goreng apa itu? Hati. Karena yang dibikin sambal gorengnya kan dagingnya tidak sembarangan. Tapi daging apa? Daging hati. Kalau tadi kita kental sekali menyebutkan kalbu itu, hati-hati itu, berarti bisa disebut ibu sedang membuat sambal goreng kalbu. Pernah ngomong begitu enggak? Berani enggak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak berani mengatakan sambal goreng kalbu, enggak berani. Kenapa enggak berani? Kenapa diketawain? Salah. Salah apa enggak? Salah. Katanya tadi kalbu itu, hati-hati itu. Berarti sayur hati adalah sayur kalbu. Goreng hati adalah goreng kalbu. Sambal goreng hati adalah sambal goreng kalbu. Tapi Anda tidak berani mengatakan membuat sambal goreng. Artinya ragu-ragu. Artinya nggak pancep. Artinya nggak konstruktif. Artinya duga-duga. Barangkali kalbu itu hati. Barangkali. Oh kan? Jadi ingat, berdiri saya. Oh begitu. Ini dunia sedang nggak saklek ini. Di negara manapun rata-rata menerjemahkan kalbu itu hati kepada bahasanya masing-masing. Ya kita ngomong Melayu aja lah. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, sebagian Thailand, sebagian Filipina menerjemahkan bahwa kalbu itu dari situlah startnya. Sehingga beranggapan bahwa kalbu itu padahal buktinya orang bikin sambal goreng hati nggak berani mengatakan sambal goreng kalbu.
Sama aja dengan otak dan akal, sama. Saya udah beberapa kali membicarakan ini, tapi nggak bosan saya lah ngomong. Salah seorang sahib saya yang pernah jadi menteri koperasi, nggak usah saya sebut namanya, ikut menakiban di sini. Kalau tidak salah yang dibaca mankobahnya oleh Pak Kiai Mustafa adalah mankobah merebut nyawa. Syekh Abdul Qadir merebut nyawa dari Israel. Ya nyubit saya. Yai, itu nggak masuk akal itu. Iya, itu gimana itu? Jangan jelaskan sekarang. Ini sedang hikmat nanti. Ya nanti, jangan lupa ya nanti. Penasaran dia. Selesai pengajian, masuk ke ruang atas. Karena beliau berada di ruang atas. Beliau cari saya, mana Pak Jajan mana? Saya. Duduk. Iyo, boleh. Gitu gimana yang tadi itu? Itu nggak masuk akal itu. Banyak sih, saya sebut mankobah kaget. Mankobah kaget itu antara lain menghidupkan yang mati. Ya, menghidupkan lagi orang yang kecebur di laut sudah hancur jadi orang lagi. Ayam yang tinggal tulang belulang jadi ayam lagi. Bapak-bapak pengen bisa begitu? Wah, nanti bikin ayam terus. Nanti praktek begitu, praktek bikin ayam dari tulang belulang. Nggak usah ngejar-ngejar gituan lah. Ya, alhamdulillah kemarin baru selesai. Sekaligus saya bersyukur setiap bulan Ramadan saya berkhidmat pengajian pasaran disebutnya, pengajian cepat menyelesaikan satu kitab. Dalam 5 hari selesai Al-Hikam. 5 hari. Silakan para ikhwan kalau merasa perlu diprogramkan setiap bulan Ramadan. Silakan datang ke Sukabumi, konsumsi sekedarnya, beras lauk pauk dan tempat kami sediakan. Itu dari Nahdiyin, dari mana-mana banyak yang ikut. Syukur-syukur kalau dari para ikhwan akhwat. Supaya belajar tarekatnya disertai dengan pengetahuan. Selesai 5 hari selesai. 292 hikmah. Makanya suara saya agak begini. Karena dari ba'da taraweh sampai sahur. Sampai jam 2. Ngaji terus. Dari jam 9 pagi sampai setengah 6. Istirahat sholat aja. Nah, itu Al-Hikam. Mohon maaf kalau tidak diumumkan dari kemarinnya. Andaikan diumumkan barangkali ada yang mau ikut. Alhamdulillah komentar dari para ulama banyak yang ngomong, baru saya dengan hikam seperti begini. Biasanya orang kalau ngaji hikam anti dunia, meninggalkan jabatan, meninggalkan usaha, tinggalkan dunia. 292 hikmah yang saya baca, tidak ada satupun hikmah itu kata mutiara yang meremehkan dunia, tidak ada. Jadi saya sekarang berkesimpulan, hikmahnya tidak apa-apa. Yang suka berpemikiran begitu sang pembahasnya. Ketika sang pembahas mungkin kurang sejahtera kehidupannya, maka begitu dia baca hikam, nah ini gua tembakin ini. Tembakin ke sana, tembakin ke sini. Tidak ada. Bahkan hikam justru cerdas. Hikam adalah bisa dipedomani untuk sebuah negara agar maju. Begitu. Itu setelah ajengan jajan dibimbing oleh pengersa abah. Ya. Kenapa? Karena dulu saya paham hikam ilmu. Tasawufnya tasawuf ilmi, tasawuf filsafat, tasawuf pengetahuan. Setelah belajar ke Suryalaya menjadi tasawuf praktis, pengamalan. Orang bisa jadi ahli resep. Kalau ditanya, ibu bisa resep sup? Bisa. Oh, ibu ahlinya sup ayam, sup sapi, sup unta. Pinter. Daging ditambah dengan bumbu-bumbu pakai air, tapi nggak pakai kunyit biasanya. Semur bisa. Rendang bisa. Opor pinter. Ibu pernah masak? Tidak pernah masak sih. Jadi kalau makan ngedial katel. Saya dulu sudah jadi ahli ilmu tasawuf, tapi tidak praktik tasawuf. Itu yang mengakibatkan hikam menjadi kelayaban gitu pembahasannya. Jadi hikam cuma berfungsi dua. Satu menyanjung-nyanjung para wali. Yang kedua membentur-bentur orang lain. Itu dampaknya. Ini hikam Indonesia, saya tahu. Karena yang ngomong bukan praktis, bukan praktisi. Setelah saya belajar jadi praktisi, mengamalkan,
Tidak ada satupun hikmah dalam Al-Hikam yang membentur dunia. Yang mana? Hikam yang mana? Iradatukat tajrid ma'iqamatil hayyaka bil asbab minas syahwatil khafiyah. Hei, di bidang makrifat kamu harus berjuang. Jangan berdiam diri. Kecuali kamu oleh Allah sudah dijadikan murad tadi, sudah dijemput oleh Allah, tinggal Anda menikmati. Tetapi justru ibadah orang yang sudah wasil lebih tinggi karena dia sudah menjadi ahli qurbah. Begitupun rizki. Hei orang-orang, jangan malas, kamu harus mencucurkan keringat, harus berusaha mencari rizki. Jangan bermain tajrid di maqam asbab. Kecuali kalau kamu sudah ibadah baik, dinilai oleh Allah, rizkimu tanpa harus mengeluarkan keringat lagi datang sendiri, silahkan ibadahlah yang benar. Mana bisa disebut anti dunia? Yang ngomong aja yang belum punya dunia. Baik, hadirin. Tadi sampai di mana kalbu ya? Ketika sahib saya itu, ikhwan kita bertanya begitu kepada saya, dia mengatakan gak masuk akal. Saya katakan sambil ketawa, diulang nunjuknya. Ya begini gak masuk akal Pak Jejen. Ya nunjuknya yang keliru. Keliru Pak Jejen gimana? Ya akal kan ke sini. Keliru saya katakan. Itu bukan akal, itu otak itu. Bahasa Arabnya otak bukan akal, dimal. Bukan akal, dimal. Otak. Sapi punya dimak, otak sapi digoreng enak. Ayam punya dimak. Apalagi udang. Otak nana tuur. Taika hulu-hulu disebut. Ya, saat disebut otak udang kan? Oh gitu ya? Apa beda Pak Jejen? Insya Allah beda sih. Bedanya? Ya kalau situ lapar, masuk rumah makan Padang, minta, bang, saya mau makan dengan goreng otak. Aduh, coba minta goreng akal. Ada yang pernah makan dengan goreng akal, pepes akal, rendang akal? Nah gini-ginian ini, perbaikan ini, pelurusan ini, mahal ini. Andaikan tidak disaluri ilmu oleh beliau, mana bisa orang sebodoh saya tahu ginian. Contoh, mobil mogok. Supirnya nggak ngerti onderdil mobil. Begitu mogok yang ada marah-marah terus. Dasar mobil tolol, goblok. Dia tendang, dia tumpuk. Mungkin kata mobil, aku yang gila apa kamu yang sepeleng. Yang mogok mesinnya dirojokkan knalpot. Udah 3 hari 3 malam. Ngapain Pak? Bersihin knalpot. Memangnya di situ penyakitnya? Barangkali. Tuh kan? Ini barangkali ini. Lain dengan datang bengkel profesional. Apa mobilnya Pak? Mogok Pak? Iya, gimana nih? Ya udah, Bapak ngeteh aja lah. Saya cek ya. Gue pakai emosi. Gue pakai sombong-sombongan, gak usah, cek aja. Pertama yang dicek apa? Saluran minyaknya dulu. Jalan bagus. Lalu strumnya, kenapa ya gak jalan? Ada gangguan. Ternyata cuma apa itu? Ada satu kabel yang gak tersambung. Ada saklar yang gak tersambung. Begitu disambungkan sedikit, cuma tuh jalan. Mercedes saya pernah mogok di Bandung. Anak saya nggak ngerti, nelpon, Pak mogok, ya cari bengkel. Bingung, nggak ada uangnya, ngutang aja. Apa sulitnya? Cari bengkel. Apa coba? Naon teh, yang bulat, sikringnya putus, maka untuk hidup lagi cuma dibantu dengan kertas rokok yang ada timahnya itu. Bungkus etik Mercedes Baby Band mogok, lalu hidupnya dengan kertas bekas rokok. Cuma tuh karena ahli memperbaiki kalbu orang pakai pidato, ya baguslah. Ibarat ngerojokan knalpot itu. Pidato dalil kan itu kan dia bagus. Masa orang pakai dalil disebut jelek? Udah pakai nangis segala. Ya bagus. Pertanyaan dari saya mudah. Lu ahli apa bukan sih? Ya, umat sih yang namanya orang bodoh. Seneng aja.
Paham? Tahu intinya manakiban di Istiqlal? Tuh salah satu. Izin Allah melalui karamat Hadratus Syekh Guru Agung, Allah membuktikan ini alatnya dan ini ahlinya. Yang lain silahkan ya belajar bahas-bahas kalbu boleh, belajar nangis-nangis boleh, bagus. Pak Ari Ginanjar betapa profesionalnya beliau. Wong kalau ikut training di beliau, ada yang pernah ikut. Saya kalau pakai logo-logonya, sini pakai logo EISKI, sini pakai pitamas dari Dokter Utami Rusli. Saya banyak gitu-gituan ya kalau mau dipakai. Nanti rame ke sini. Ya. Nah, bagus Pak Ari Ginanjar jujur. Kalau mau dibahasa luruskan, beliau mengatakan, ya kami cuma sampai begini kan. Ya bagus. Menyeberangkan orang dari sekuler, dari kurang mengenal agama menjadi mengenal agama. Dari yang dipikirkan cuma urusan bisnis, sekarang mau memikirkan akhirat. Bagus. Tapi beliau mengatakan jujur, Kang, ini paling 15 hari kata beliau. Makanya selanjutnya silahkan kepada Pak Wahfiuddin, kepada kita-kita lah semua sebenarnya. Alumni yang kurang lebih sudah 700.000 itu silahkan dibina oleh tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ini kegiatan EISKI. Nih, pakai layar segede-gede, badwang, pakai musik. Pergi. Bagus. Bagus, ya. Nangis semua. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bagus. Ayo umat ini garap keroyok oleh yang ahli ini, yang ahli ini. Ayo. Tapi sebaiknya semuanya jujur bahwa kami ini pengantar. Untuk perbaikan sebenarnya serahkan kepada, kan enak ya. Ini enggak kultus ini, ngomong ilmu ini. Wong kalbu saja tadi masih keliru paham. Bahwa yang disebutkan kalbu, nih bukalah Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Izin Allah, Habib Umar Al-Yamani, beliau sering datang ke Indonesia. Kalau beliau datang, maka beliau melaksanakan pengajian Ihya. Izin Allah ketika saya ikut di Bogor, yang dibahas pas ini. Ihya juz awal, Pak Izin. Ruh nafsu, akal kalbu. Ruh nafsu, akal kalbu. Kalbu dulu nyebutnya Rib. Kalbu, nafsu, ruh, akal. Kalbu, akal, ruh, nafsu. Kalbu. Kalbu, akal, ruh, nafsu. Ngomong. Kalbu, akal, ruh, nafsu. 4 kalimat maknanya sama. 4 kalimat maknanya sama. Kalau Bapak mengatakan enggak begitu Pak Jajan, ahlian mana kamu dengan Imam Ghazali? Ngukur diri. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya-nya, beliau ya ahli ilmu kalam, ya ahli ilmu filsafat, ya ahli ilmu hikmat, ya ahli ilmu fikih, ya ahli tafsir, ya ahli hadis, ya ahli tasawuf. Di dalam Ihya-nya menyatakan kalbu, akal, ruh, nafsu. 4 kalimat maknanya sama. Itu juga. Kita seling kental Indonesia menyebutkan kalbu adalah daging hati. Akal adalah otak, ruh adalah nyawa, nafsu adalah marah. Kan? Begitu amatir. Sadar Anda. Indonesia itu di situ pemahamannya. Kalau orang marah, nafsu lah, sok nafsu tuh. Maka kesimpulannya nafsu jelek, kan? Nafsu itu jelek, nafsu itu jelek. Tapi kalau Anda mau makan, nggak enak makan, disebutnya nggak nafsu makan, maka cari obat untuk nafsu makan. Kurang nafsu makan, beli jamu nafsu makan. Artinya perlu apa? Perlu nafsu liar tuh. Di satu pihak nafsu digoreng, di lain pihak kurang nafsu. Malam Jumat diajaki oleh istrinya halal. Pak, malam Jumat nggak nafsu. Kurang nafsu beli jamu. Tangkur ramuan Madura. Normal ngomong begini enggak boros. Wong kamu juga produk itu. Yang penting halal. Itu. Kurang nafsu beli jamu. Nafsu. Jadi nafsu penting. Kurang nafsu sholat beli jamu.
Air mancur nggak bikin, sido muncul nggak bikin, yang ada di Suryalaya. La ilaha. Tuh. Ayo, mau kemana? Saya aja yang ketua umum Majelis Ulama ke sini untuk bidang itu khususnya, ya. Nafsu itu dipahaminya terlalu dangkal. Indonesia ini memahami kalimat keagamaan mungkin karena didesak keperluan terlalu cepat ngomong. Fitnah, coba. Saya mau dengar. Fitnah baik apa jelek? Baik apa jelek fitnah itu? Membahayakan apa enggak? Besar dosanya apa enggak? Lebih besar daripada yang kenceng kalau ngomong lebih besar daripada. Nah, keliru kamu. Enak kalau ngomongnya udah kenceng lalu sebut keliru, gitu. Karena di Indonesia memahami fitnah adalah menuduh. Ayatnya jelas, al fitnatu asyaddu minal qatli. 3 orang anak lagi kepada main gundu kah atau main apa ya, utik disebutnya. Pokoknya main congklak umpamanya, 3 orang. Tercium bau kentut. Kata yang satu, modal sih ya. Karena bau. Lalu dia ngomong, modal. Lu kentut ya? Fitnah. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Coba bawa ke sidang ilmu S1 aja dulu. Judulnya adalah tentang fitnah. Dengan dalil al-fitnah tu asyaddu minal qatli. Penelitiannya tentang kentut anak. Jadi di situ disimpulkan bahwa menuduh kentut lebih besar daripada membunuh. Loh, Anda ketawa, kenapa ketawa? Mentertawakan hukum yang saya keluarkan. Padahal berdasarkan Al-Quran. Qurannya benar, yang keliru pemahamannya. Itulah Indonesia. Untung ada anak bodoh ini. Ngabing-bing itu. Kenapa saya cium tangan terus pada beliau? Ya, saya memandang beliau adalah kepanjangan tangan pengersa Abah bagi saya. Pengersa Aang, pengersa Uwa, Akeh, dan lain-lain. Oh, kok diem? Al-fitnah itu asyadu. Buka tafsirnya. Antara lain, memperjuangkan agama, mendapatkan fitnah itu ujian. Fitnah itu ujian, cobaan. Seperti Bilal. Ia harus dicambuk, ia harus terlentangkan di atas pasir panas, ditindih dengan batu besar, dicambuk terus menerus. Asyaddu minal qatli. Dari satu sisi itu lebih berat daripada orang yang langsung terbunuh. Bahkan al-fitnatu asyaddu minal qatli, asyirku, menduakan Tuhan, itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Kalau diurai ada syirik jali, nyata-nyata mempertuhan selain Allah, ada syirik khafi. Di dalam kalbu ada penyakit, sama aja lebih besar daripada membunuh. Kalau mau ditarik pakai ilmu tasawuf. Nih yang harusnya. Asyaddu minal qatli. Indonesia. Menuduh itu bahasa Arabnya bukan fitnah, nak. Qadpah. Maka dalam fikih disebut haddul qadab. Ponis-ponis hukum bagi orang yang menuduh. Qadpah namanya. Tapi nggak populer qadpah di kita. Ya, nambah lagi syirik di kita. Syirik adalah iri. Ditambah dengan iklan Pepsodent, ketika si putri memegang sikat gigi diambil oleh yang putra, syirik. Makin kuat lagi orang memahami bahwa iri itu syirik. Masya Allah, iri itu bahasa Arabnya hasad, bukan hasud. Hasad, hasadun, ya, itu iri. Kalau syirik itu menduakan Tuhan. Musyrik itu. Syirik itu masdar daripada syaraka. Sedangkan isyrok adalah asroka. Tuh, coba pakai ilmu. Penting ilmu? Penting. Jangan sebut belajar tarekat. Gak usah belajar ilmu. Untuk apa ada hikmah ilmiah? Ditilulah pangersa Abah itu luar biasanya di situ. Ayo, belajar pengamalan. Tapi bimbing dengan ilmu. Ya, bimbing dengan ilmu. Jangan lepas dari ilmu. Kalbu, akal, ruh, nafsu. Jadi kalbu adalah dimensi batiniah. Kalau mau pakai bahasa ekstrim, kalbu adalah dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Apa katanya? Kayak nggak berani kamu ngomong gitu. Apa katanya? Laqad khalaqnal insana fi
ahsani takwim. Ahsani takwim yang sering dibahas adalah lihat wujud manusia. Lihat hidungnya. Tidak seperti hidung ayam. Betul, itu ahsani takwim. Lihat bulunya. Ayam marah-marah pada manusia karena bulunya disebut sama. Di punggung bulu ayam, di paha bulu ayam, di dada ayam, di nasirah bulu ayam, di buntut bulu ayam. Coba jelema di luhur rambut luhureun panon, halis nu kahareup bulu panon luhureun bibir, kumis dina gado, janggot dina kelek bulu, kelek dina dada bulu, dada dina bitis bulu. Tuh. Lewat. Kira-kira kiai sengaja melewat apa lupa? Masa kesenangan harus lupa? Tapi ada kaidah wa hadfu mayulamu jaizun kama taqulu zaidun ba'daman indakuma. 20 hari alfiah selesai di Azainiyah. Sebagai khodim Suryalaya, ya. Sebagai khodim Suryalaya saya terus memperdalam ilmu untuk kader-kader dai-dai tarekat ke depan. Supaya dai-nya tidak limbung. Kalau kurang ilmu nanti dakwahnya limbung, begitu ditanya, gimana guru nawakin? Bagaimana menjadi benteng tarekat Anda kalau ilmunya sedikit? Ya, ayo belajar. Di antara adab thariqat yang saya tulis 24 dari Al-Anwarul Qudsiyah ada al-muthala'ah. Artinya menambah pengetahuan, menambah bacaan, perbaiki yang merasa bacaannya belum sesuai dengan tajwid. Jangan terlalu cepat berkelit. Pak, bacaannya salah. Yang penting kalbu. Ya benar sih. Tapi juga kalau bacaan jelek kan nggak enak ke telinganya. Sholawat Bani Hashim. Allahumma sholli ala Nabiyil Hashim Muhammadin ala alihi wasalim taslima. Da disarwakeunana jeung kopok konang pan. Kendeng dek buah kopi rarang wasalim. Jadi Pak Jajan nggak boleh yang begitu. Bukan nggak boleh. Kalau bisanya cuma begitu aja dulu. Tapi jangan terlalu istiqomah begitu. Adakan perbaikan. Kan gitu ya? Ulah, pokoknya orang seumur hidup mau bisa diomekan. Itu penting. Kalau bu. Itu zindik itu. Kezindikan. Ya, sudah hinggap dalam diri. Virus zindik. Hati-hati. Baik. Adab-adab thariqah yang 24 itu. Dari 500 halaman Al-Anwarul Qudsiyah yang oleh pengersa Abah saya diberikan izin membaca melalui Al-Mukarram. Pengersa Aang di Ciceri. Dan saya diberi oleh beliau yang fotokopinya karena dulu Anwarul Qudsiyah sulit. Setelah saya baca, selesai 500 halaman, saya singkat menjadi 1 halaman. Dibekalkan kepada para ikhwan. Ikhwan pertama yang meminta adalah Singapura, Malaysia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ma'aktsara adabal muridi fit tariqi alaika bil ilmi wal amali bit tahqiqi. Betapa banyak tata krama seorang murid dalam thariqat. Alaika mesti kamu bil ilmi mengetahuinya, wal amal dan amalkan bit tahqiq dengan nyata. Zi arba'atu asyruna arjul barakah. Ini 24. Kenapa 24 Pak Jejen? Ajul barakah bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun 24 huruf. Sama dengan Sirul Asrar kita ikuti. Yakinuka bi anna syaikhaka mursyiduka. Yang pertama keyakinan bahwa gurumu adalah mursyidmu. Ini selingan ini yang sedang saya bahas kalbu tadi ya, jangan lupa. Tapi karena saya ngomong adab barusan jadi selingannya segini. Panjang juga. 2 jam selingannya enggak apa-apa. Yakinuka bi anna syaikhaka mursyid. Jangan ragu-ragu. Syekhmu, pengarsa Abah adalah mursyidmu. Ini gimana Pak Jian antara syekh dengan mursyid? Oh, perlu itu. Syekh pada awalnya syekh itu adalah orang yang tua umur. Aki-aki bengkung boro-boronya hong ilmu. Bodoh kata toloi syekh we cek Arab mah.
Di kampung saya ada Syekh Ajum, Ki Ajum, Syekh Icup, Ki Icup, Syekh Ibong. Kalau bahasa Syekh menurut bahasa sehari-hari, ya. Tapi kalau Syekh yang dimaksud di dalam ilmu adalah orang yang tinggi ilmunya, walaupun beliau masih muda. Syekh di Mesir ada Syekh Ashraf, orang dari dunia mana-mana menziarahi makam beliau, termasuk saya. Datang ke makam beliau bersama Al-Mukarram Ustadz Ali dari Singapura dan rombongan. Saya menangis di makam beliau. Orang bertanya, kenapa Pak Jen menangis seperti itu? Malu saya. Kenapa malu Pak Yai? Malu Syekh Ashraf 7 tahun jadi Syekh. Saya sudah 40 tahun tak jadi Syekh. Syekh Ashraf 7 tahun jadi wali nih. Jen jadi wali-wali daya. Jadi wali henteu atuh ngilu-ngilu ka para wali. Kira aku sugan jadi penumpang. Ya, masa jadi masinis semua? Ya. Kereta api dari Bandung ke Surabaya masinisnya 1-2 orang lah. Penumpang kalau masinis sampai, penumpang juga jadilah penumpang yang baik. Ya. Kita ini penumpang. Penumpang yang baik tapi penumpang yang mengikuti. Nah, mursyid. Mursyid yang dimaksud dalam tasawuf adalah orang yang sudah melaksanakan perjalanan menuju Allah dan dia sudah sampai dan diberi izin oleh Allah untuk membawa ruh orang lain kepada Allah. Terus supaya jelas mursyid-mursyid itu. Jangan sampai orang banyak ngaku-ngaku jadi mursyid, mutasyayikh, mursyid-mursydan. Saya, wah Pak, kalau targetnya pengen jadi mursyid, pakai politik aja sedikit mudah. Cari lembaga tarekat yang mursyidnya sudah dekat mati. Lalu saya jadi wakil, lalu dia mati, jadilah saya mursyid. Wow, Syekh Zainul Abidin. Tinggal pakai ini. Hidungnya mancungi Syekh Al-Habib, Habib Zain. Nipu orang apa sulitnya Pak? Yang gak punya ilmu aja pinter nipu, apalagi saya. Dalam tarekat, kalau kamu di satu lembaga sudah dinyatakan tertinggi, cepat lari pada lembaga lain yang kira-kira kamu jadi terendah. Begitu. Bukan malah nunggu. Wah, kira-kira sih. Ini bisa ditunggu nih. Nanti jadi syekh mursyid. Ya, nggak sulit Pak. Saya tahu taktiknya. Kalau mau jadi tadi mutasyayikh, mursyid-mursydan. Ya, yang penting ijazahi orang lah. Orang mau dibawa kemana mau aja, apalagi jurusan rizki. Saya banyak meneliti sebagai rais, nah keluar raisnya. Rais Jamiah Halid Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jawa Barat. Saya tahu banyak lembaga-lembaga tarekat kalau saya pelajari bacaannya, wiridannya, jurusannya jurusan rizki. Itu udah itu belum? Yang kemarin? Belum? Ya ada. Belum lama saya datang ke sebuah lembaga tarekat. Mana kiai saya katakan lihat amalannya. Oh iya bagus. Saya katakan datang ke rumah jurusannya jurusan perut juga. Rizqun katsirun. Jadi inti. Kalau di Suryalaya rizki enggak ditinggalkan, tapi intinya makrifat. Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, saya ingin melakukan perjalanan ruh menuju Engkau ya Allah, dan saya akan kejar Engkau ya Allah, saya akan sampai padamu ya Allah, saya akan lalui alam mulki malakut jabarut lahut, 7 lapis langit dilewati. Enggak gegabah pikir Anda itu. Syukur-syukur enggak tahulah supaya enggak sombong. Anda itu enggak gegabah pikir Anda itu. Ya ada manfaatnya enggak tahu itu, jadi enggak sombong gitu. Jadi dari tahu jangan sombong. Dari tahu justru semakin paham, semakin sadar dari pengetahuan. Zikir Anda itu zikir yang digaidi oleh Syekh Mursyid Kamil Mukammil. Ruh Anda dibawa melakukan perjalanan ruh dari bumi ini sampai ke langit 1, lalu tembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masuk ke alam Jabarut yang disebut Sidrah Muntaha, lalu masuk ke Lahut bersama dia di sana. Kenapa Anda kelihatannya celingukan diajak ngomong begini? Saya tahu penyebab utamanya. Karena kebanyakan orang berpemikiran bahwa yang disebutkan dengan dekat kepada Allah adalah mau ngatur Allah semau kita. Ini kesalahannya, nah.
Oh Pak Jejen, nanti jadi kalau kita sudah usul pada Allah, nanti kita atur Tuhan ya, semua kita ya. Allah rezeki yang banyak, awas jangan sedikit Allah ya. Kok jadi Tuhan begitu sih? Panjangin umur saya ya Allah. Ah ya Allah itu gunung cepat jadikan emas ya Allah. Bukan begitu. Ini kekeliruan negeriku Indonesia dan negara-negara lain beranggapan bahwa kalau orang sudah dekat dengan Allah, yang disebut wali Allah adalah ngatur Tuhan. Bukan Pak, salah besar. Justru orang lebih dekat kepada Allah lebih banyak ujiannya. Nabi Isa dekat nggak dengan Allah? Sangat dekat. Tanah dia buat menjadi emas. Apakah tiap hari bikin emas? Enggak. Kita berpikirnya kalau sudah dekat dengan Allah, nanti saya mau ngatur Allah semau saya. Jadi selama belum bisa ngatur Allah, maka kita dianggap belum dekat. Ini benar apa enggak saya ngomong? Bukan begitu. Dekat dengan Allah bukan ngatur Tuhan. Justru untuk lebih berserah pada Allah. Bahkan kebanyakan orang yang sudah dekat dengan Allah, berdoa pun gak berani. Kalaupun berdoa itu karena melaksanakan tugas saja. Da'unaka Allahumma kama amartana fastajib lana kama wa'atana. Saya berdoa ya Allah sebenarnya bukan mau meminta. Bagaimana saya mau meminta pemberianmu terlalu banyak ya Rabb? La ilaha illallah. Ya Allah, nikmatmu terlalu banyak pada saya ya Rabbi. Malu saya oleh Engkau ya Allah. Mata dengan melihatnya berapa miliar harganya ya Rabbi. Telinga dengan mendengarnya berapa miliar. Lidah dengan rasanya berapa miliar. Hidung dengan penciumannya berapa miliar. Matahari menyinari kalau saya sewa berapa miliar ya Allah. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan pada saya. Malu ya Allah, malu. La ilaha illallah. Dah gitu zikir. Ya Allah, kok saya masih begini terus ya Rabbi? Gimana sih Allah ini? Saya kan punya mursyid ya Allah. Masa sih begitu? Jangan begitu mental kamu. Ngetawain siapa lo? Ngetawain lo? Ke Suryalaya bukan itu nak, bukan. Bukan cari gitu-gituan. Ada yang setelah belajar dikir rizkinya jadi banyak, silahkan diuji dengan banyak rizki. Ada yang sudah belajar pikir bertahun-tahun biasa aja jadi tukang mikul, jadi pemulung, ya di situ aja nggak apa-apa. Jangan karena belajar pikir bosen juga ya udah 10 tahun belajar pikir. Kok warung saya gini-gini aja? Nggak ukuran gitu-gituan. Kalau Anda mengukur zikir tarekat arahnya ke situ, namanya Anda menjatuhkan keagungan thariqah. Hati-hati ya. Jadi dekat dengan Allah bukan mau ngatur Allah. Yang suka ngatur Tuhan itu Firaun. Jadi boleh Anda disebut anak buahnya Firaun. Mau pasrah. Mau? Enggak usah dibicarakan. Sebenarnya. Kalau pohon diurus, buah datang sendiri. Orang kebanyakan ngejar buah, enggak ngurus pohon. Ngejar buah berkah, pohon takwa enggak diurus. Ngejar buah berkah, takwa enggak diurus. Hasilnya buah-buahan. Anda ngejar buah pisang, tanggal pisang enggak diurus, hasilnya pisang-pisangan. Kuning luar biasa. Oh, menarik sekali. Dan 6 bulan di lemari enggak busuk-busuk. Begitu diambil kok lembek plastik. Di dalamnya kecoa. Cucunguk, nah itu Indonesia teh beberkahan. Datang ngurus takwanya henteu. Sautak-sautik yang di kuliah nih ku. Selalu menjual ibadah pada Allah. Didikan pengarsa abah itu mendidik ikhlas. Tapi beliau mendidiknya enggak muluk-muluk, enggak banyak main dalil-dalil. Ya sudah dalil 1 2 cukuplah menjadi pedoman. Amalkan. Paham ya? Di sini mahanya Suryalaya, nak. Mohon maaf, saya di bidang gitu-gituan udah disebutin dari dulu, udah jadi gurunya. Wah, orang datang dari mana-mana minta doa. Teneraku bedok, minta kawadukan, minta doa. Tu panasku, minta doa yang berizki, minta doa yang melek awewe. Wah, ya. Udah lewat gitu-gituan. Jadi di Suryalaya ini mengamalkan zikrullah ibarat orang nyangkul aja. Belut keluar sendiri. Kalau keluar ambil aja. Silakan manfaat, nggak keluar ya nggak apa-apa, nggak nyari itu. Paham? Ada di antara hadirin yang sudah belajar zikir lama tapi usahanya gitu-gitu aja ada? Alhamdulillah.
Begitu ngomong nali. Sanaya karasana itu dikir. Bukan jurusan ke situ. Ada di antaranya yang belajar dikir dulu sebelum belajar dikir Anda kaya, sekarang jadi sederhana. Ada? Ada, saya tahu orang. Ya, alhamdulillah. Urusan rezeki. Ada aturannya, usaha cing bener. Ibadah nanti berkah datang sendiri. Jangan ditunggu-tunggu, jangan dikejar-kejar. Urus tangkal takwa cing bener. Supaya hasilnya bukan pisang-pisangan, tapi pisang bener. Ngejar-ngejar buah apel, pohon apel nggak diurus. Hasilnya apel-apelan. Merah, menarik, nayek-tek. Ini alus. Dicokot, tuas, dakai. Itu, mursyid itu begitu ya. Siapa yang punya pemikiran obsesi ingin jadi mursyid, ayo bawa ruh orang menuju Allah. Tembus ke alam lahut. Seperti Mi'raj. Jibril aja dilewati. Ketika Rasulullah mau masuk ke lahut, ke hadrat Allah, ditanya, kalau pakai bahasa saya, Mas Jibril nggak ikut? Nggak. Ikut aja ke dalam. Bukan bagian kami. Lau adkhultu khinsirilah taraktu. Kalau saya ikut kelingking aja ke dalam situ, hancur saya ya Muhammad. Oh begitu. Lebih tinggi manusia daripada Jibril. Yang bisa masuk ke situ siapa? Insan. Hanya manusia. Karena manusia adalah makhluk yang paling utama. Malaikat itu semuanya pelayan. Oh itu kan Nabi Muhammad ajengan. Oh Nabi Muhammad. Yang disuruh selamat Nabi Muhammad aja apa semua? Yang dipanggil untuk irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Nabi Muhammad aja apa semua? Nabi Muhammad diutus ke sini untuk bawa kita. Bukan untuk dia sendiri. Paham sekarang? Degagawah ucuk. Jadi guru mursyid tarekat lain guru pidato ayo dikir lah dikir kadinya la ilaha illallah eta mah kaifiah. Yang tidak ada pada orang biasa adalah izin Allahnya. Ya, izin Allahnya. Jadi sama dengan begini. Hei, Kiai Haji Sahibul Wafatajul Arifin, aku izinkan kau bawa ruh orang banyak kepadaku bersamaku. Gitu. Paham sekarang? Nah, mursyid mah kitu. Mursyid masih kena amek-amekan. Mursyid masih kena ngenta ganas. Mursyid masih nanyakeun turubuk. Mursyid kasinggung masih kena camedo. Mursyid dipuji masih kena ngeloleho. Itu namanya mutasayyih, syekh-syekh. Oh, jangan berani begitu. Kenapa enggak berani wong saya roisnya? Oh. Ya, baik, paham semua? Alhamdulillah. Jangan Anda samakan pengersa Abah dengan dukun. Jangan samakan dengan ahlul hikmah dalam arti ahli doa. Jangan Anda kecewa, datang jauh-jauh. Aduh, saya mah enggak salaman. Waduh, air saya mah cuma didoain Pak Gaos. Cuma didoain Pak Jejen, enggak oleh apa. Ya enggak apa-apa lah wong awam ya. Enggak begitu. Kedatangan kita ke sini adalah mujahadah, pengorbanan seorang murid. Di dalam rangka memperbesar volume limpahan waridat dari Allah. Enggak ketemu jasad juga ketemu roh. Ada kesempatan ya syukur, enggak ada kesempatan ya enggak apa-apa. Ya, tapi ulah yang haja mah di moal saya mah teu kudu papanggih. Ah kitu entong deh. Yang gini-gini kadang-kadang kurang paham loh. Walaupun sudah belajar tarekat karena ini kaidah. Guru. Kenapa kita harus robitoh? Sebenarnya yang robitoh itu ruh, kalbu itu. Ibarat Anda sedang dibawa terbang, lalu Anda melepaskan diri, nanti bobot mal batur mana? Pung. Paman nakasa, paina main gusu, nafsu. Makanya dalam lagu saya kan, oh guruku yang mulia, bimbinglah kami. Oh guruku yang agung, tuntunlah kami. Oh guruku yang mulia, bawalah kami. Oh guruku yang agung, tembuskan kami. Di mana ya lagu gitu? Oh Pak Jejen jago ya. Lain si Jejen, ti ditu. Kan si Oman, cenah panah antepan. Kenah ker dibuka hakikatna tu batur. Hei, lain guru ngan sakadar minterkeun ieu. Hayang pinter mah kana we heuh. Tah kadinya teh ieu tukang minterkeun hungkul. Tauhid pikir tasawuf nahu sorop mani bayan bade makulat atau isikok menaruh mantek.
Sukabumi termasuk gudangna nu kitu. Ana tukang minterkeun mah tapi mawaruh batur ka Gusti mah amit-amit poboro moal maneh aing teu nepi-nepi heuh. Aing jadi bawa batur, gagabah, gaya saya ge mursid naon. Ya, dah gampang. Kalau ada orang ngaku mursid tanya aja, sanggup bawa ruh saya kepada Allah? Enggak sanggup, lain atau gitu. Tapi bahasa pangarsa Abah cukup di dalam tambeh jeung sim kuring nu jadi pananyaan thariqat qadiriyah wan naqsabandiyah. Saya tempat orang bertanya. Tawadu ya? Enggak begini. Saya adalah orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk membawa ruh berjuta-juta manusia menembus 4 lapis alam mulki malakut jabarut lahut tembus kepada Allah. Untuk itu bahasana nu disebutkan matah kalimahna. Sok dibaca tara gitu. Di madrasah matahut thariqah. Dibahasakan oleh beliau tempat orang bertanya. Jauh-jauh sebenarnya. Ayo maftah teh tempat mukakeun. Paham? Bukan gegabah nak belajar tarekat ini. Alhamdulillah. Aduh, kiai saya mau bodoh. Ya, kan dibina juga ilmunya. Ilmunya dibina. Siapa bilang Anda bodoh? Saya keberatan. Saya sebagai khodim pengersa Abah di bidang keilmuan, keberatan kalau ada orang menanyakan, mengatakan orang-orang bodoh seperti itu kok sudah dibawa tarekat. Siapa bilang Anda bodoh? Menurut saya Anda orang berilmu. Saya akan tanya di bidang tauhid, siapa Tuhanmu? Jawab yang benar. Siapa Tuhanmu? Tahu. Ya itu udah tahu kan? Nama Tuhanmu siapa? Allah itu berkuasa apa lemah? Ada atau tidak ada? Maha mengetahui atau bodoh? Mendengar apa tuli? Bicara apa dia? Apa itu? Bisu? Kaya atau miskin? Itu ilmu itu. Itu ilmu tauhid namanya. Kamu sudah tahu. Ayo disebut bodoh-bodoh. Sana nyebut bodoh. Saya tahu dibalik mengatakan bodoh itu menginjak orang. Supaya dia tetap dianggap lebih tinggi daripada kamu. Ada unsur penipuan, saya tahu itu. Saya syuriah Nahdlatul Ulama, Pak. Ya. Saya pembina utama saya. Tuh, sok berijil jabatan saya. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk disanjung. Tapi berhentilah membodohi orang. Ini orang-orang berkata. Saya tanya bidang fikih sekarang. Wudu pakai air atau pakai pasir? Yang pertama dibasuh wajibnya muka atau kaki? Kalau kamu membasuh kaki sampai paha apa sampai lewat mata kaki? Kalau tangan lewat pergelangan atau lewat sikut? Ilmu apa bukan itu? Ilmu apa itu? Siapa bilang kamu bodoh fikih? Ya kalau suruh baca kitabnya nggak bisa. Ya kalau suruh baca kitab sih kalau nggak nyantren mana bisa. Tapi tidak berarti orang tidak bisa baca kitab dianggap tidak berpengetahuan. Banyak orang yang bisa praktek masak nggak pernah baca resep. Betul? Aing mana? Sia ku aing. Bohongan eta nu nitahna. Sigana we teh nyariosot teh. Urang kitu manehna anu kitu. Hei, hadirin. Alhamdulillah. Bidang tasawuf. Anda ahli ilmu tasawuf bukan? Bahkan helanan. Terlalu lama Anda disebut bodoh di bidang tasawuf. Saya sekarang akan bicara tasawuf kepada saudara. Apakah dalam hati kita ada kebencian? Ada malas? Ada dendam? Ada serakah? Hilangkan apa jangan? Itu yang tasawuf itu. Ngomong begitu itu tasawuf itu. Oh, gini, abdi teh pinter. Cuma kamu terlalu lama dipermainkan oleh orang supaya terus jadi pengikut orang. Pokoknya siapa di tukang yang saja. Ulah ngaliwatan aing. Berdoa saja harus nunggu ustad. Sampai makanan basi ustad datang tetulus yang doa. Mohon maaf, menghormati ulamanya saya setuju. Tapi kalau ada unsur seperti itu, seakan-akan orang disimpan di belakang seumur-umur. Dalam tarekat nggak begitu. Pangersa Abah memberikan, nih alatnya, tuh begini caranya. Bang siang ngapung ke Allah itu bar sararea. Dibiarkan kita terbang ruhnya semua pada Allah. Beliau tersenyum kadang menangis. Begitu terus. Lain ditinggal di tukang seumur-umur. Jung sia laliwatan aing laliwatan. Kalau beliau mengatakan, "Jen, lamun aing nu hayang talkin gancangan bikeun, penting jadi wali mah heula manehna daripada urang." Kan begitu ya pangarsa? Lain urang kudu di pangheula wakil talkin mun itu menang kalengkahan. Naon? Ya kan darah ka Allah. Saya sering mendapatkan telepon dari kawan-kawan. Jangan abdi ngalaman anu, alhamdulillah.
Padahal dia mendapatkan talqinnya dari pengarsa Abah melalui saya. Saya sendiri belum mengalami yang begitu-begitu. Dia sudah, syukur alhamdulillah. Nah tarekat mah bukan partai politik tarekat. Ya, bukan organisasi. Organisasi seperti itu yang ada sikut-sikutan di dalamnya. Siapa yang saling pintar nyikuti orang lain, dia yang jatuh. Siapa yang paling pintar menjelekkan orang lain, dia yang jatuh. Ini tarekat Pak, bukan dunia biasa. Oh, jadi lila ya oke. Saya hokamur, sudah paham enak mursyid teh. Sudah punya mursyid Anda? Siapa mursyid Anda? Pangarsa Abah? Anu, Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa? Waliullah. Apa katanya? Ragu-ragu? Coba sebut. Banyak wali bukan mursyid. Setiap mursyid pasti wali. Kalau mursyid kamil mukamil. Ini rumus ini. Ini rumus ilmunya begitu. Banyak wali bukan mursyid. Seperti Nabi dulu. Nabi diberi wahyu tapi tidak diperintahkan bawa orang. Kita wali biasa. Tapi banyak Nabi yang jadi Rasul. Selain dia diberi wahyu, dia diperintahkan bawa orang. Karena itu disebutkan wali yang mursyida. Walaupun itu bisa dibawa ke pemahaman umum, tafsirnya silakan aja. Kita ini repot sih, memahami walinya lagi-lagi tadi. Keliru paham. Saya mau nanya, kalau Ila Hadrati, siapa dulu? Nabi dulu, wali dulu? Baru siapa? Baru siapa? Maka bahasa yang disebarkan kepada masyarakat seperti ini. Hadirin rahimakumullah. Dulu, di zamannya para nabi. Setelah zaman para nabi, dilanjutkan oleh tentunya maneh mihelaan. Saking sering dengar, udah berani mendahului saya ngomong barusan. Dilanjutkan dengan zaman para wali. Setelah para wali adalah para ulama. Ya. Karena susunannya sering diomongin begitu, maka memberi kesan bahwa waktu itu begitu batasannya. Pertama zaman para nabi, lalu baru, maka setelah para wali ialah zaman para. Jadi di zaman para ulama tidak ada. Ini yang menjebak kamu. Ini yang menjebak dunia. Sehingga orang berani ngomong sekarang tidak ada lagi wali. Ketika orang mengatakan Hadrati Syekh adalah waliullah, orang mengatakan sama si jejen leuweuhan. La ya'lamul waliya illa waliyu. Kultus sieun banget teuing we ka bahan nama mabok sia teh mah. Wah. Wassalam aja apa terusin? Jam berapa ini? Saya enggak bawa jam nih. Ini kekeliruan malam ini mudah-mudahan sirna. Ya, mudah-mudahan nuzul Quran tadi disampaikan oleh Kiai Soleh. Mudah-mudahan mendapatkan hikmah Lailatul Qadar. Saya jembatani pakai bahasa hikmah. Kalau enggak pakai hikmah nanti salah lagi. Jangan jejen cenah malam 11 disebut Lailatul Qadar. Dina pikihna ge Lailatul Qadar mah 20 kali itu. Eta ge sugan nya ho. Mane? Sia pan itu guru bajuri itu. Guru Patul Muin saya. Murid Cikolean teh. Pengarsa Kiai Haji Abdurrahman, murid pengarsa Ayah Banjar. Ya muridna di antara di bidang fikih. Ya, saya katakan hikmah Lailatul Qadar.